kelas MPI 5C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan materi-materi kelompok yang sudah diberikan. Jadi yang pertama tentang proses dan sistematika manajemen strategi. Manajemen strategi adalah memenangkan, karena manajemen strategi selalu berusaha memenangkan persaingan, maka mau tidak mau perusahaan harus senantiasa menganalisis diri dan memperbaiki diri agar tampil lebih baik dari perusahaan pesaing. Selanjutnya, proses manajemen strategi. Yang pertama, formulasi strategi. Antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan rencana eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, dan juga merumuskan alternatif. Yang kedua, implementasi strategi. Di antaranya adalah mengembangkan budaya yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran. Selanjutnya, evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Selanjutnya yakni sistematika manajemen strategi. Yang pertama, melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Yang kedua, bersamaan dengan penafsiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dengan rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Materi selanjutnya yakni tentang analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Manajemen strategi pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Strategi dalam pendidikan yang pertama ada strategi moral knowing. Strategi ini merupakan strategi dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pendidikan. Yang kedua, strategi moral modeling merupakan strategi yang dimana guru menjadi sumber nilai yang bersifat hidden curriculum sebagai sumber referensi utama peserta didik. Dan strategi yang ketiga yakni strategi moral feeling and loving, yakni lahirnya moral berawal dari mindset atau pola pikir. Materi selanjutnya yakni mengenai pelembagaan strategi pendidikan. Struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan. Organisasi merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, mengemban misi dan mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional. Selanjutnya, peranan kultur organisasi dalam pelembagaan strategi. Jadi, ada beberapa poin. Yang pertama, mendorong tema-tema kunci atau nilai-nilai dominan. Yang kedua, mendorong dan menceritakan kembali kisah-kisah dan legenda tentang nilai-nilai inti. Yang ketiga, melembagakan praktik yang secara sistematis memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang keempat, adaptasi tema budaya umum seperti layanan pelanggan dengan cara yang berarti bagi anggota organisasi. Selanjutnya, berbagai teknik yang dapat digunakan dalam mengamati jalannya kegiatan operasional. Jadi, yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, melakukan laporan tertulis maupun lisan. Yang ketiga, melalui penggunaan kuesioner untuk menggali informasi tentang situasi yang dihadapi di lapangan. Dan yang keempat, melakukan wawancara. Selanjutnya, pemimpin dalam berstrategi. 1. Kepemimpinan strategis berkenaan dengan penentuan arah perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan sangat penting di semua tingkat dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan memungkinkan untuk melaksanakan program. Yang keempat, setiap sasaran yang hendak dicapai harus mempunyai suatu maksud. Yang kelima,
Analisislah langkah apa yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pelembagaan. Dan yang terakhir, prioritaskan banyak ide yang baik. Materi selanjutnya yakni operasional strategi sekolah. Pengertian operasional strategi sekolah. Pada umumnya, operasional strategi sekolah yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Unsur pokok pengertian operasional strategi sekolah yang pertama, continue, yakni operasional strategi sekolah bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan juga bukan tindakan sesaat, melainkan tindakan yang berkelanjutan atau merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kedua, efisien. Operasional strategi sekolah merupakan suatu kegiatan yang menekankan pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Yang ketiga, efektif. Segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya serta mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi operasional strategi sekolah antara lain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan proses transformasi. Fokus operasional strategi sekolah dalam pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu fokus operasional sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Baik, materi selanjutnya penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Definisi manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan MBS. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggara pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, manfaat MBS. Dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Yang kedua, keleluasan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dan perannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah. Yang terakhir, guru didorong untuk berinovasi, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Materi selanjutnya mengenai efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada beberapa model MBS. Yang pertama, model tujuan. Yang kedua, model sumber daya masukan. Yang ketiga, model proses. Yang keempat, model kepuasan. Model legitimasi. Model ketidakefektifan. Model pembelajaran organisasi. Dan model manajemen mutu total. Tahap-tahap pelaksanaan MBS. Yang pertama, melakukan sosialisasi, memperbanyak mitra sekolah, merumuskan kembali aturan sekolah, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengklarifikasi fungsi dan aspek manajemen sekolah, meningkatkan kapasitas sekolah, mendistribusikan kewenangan dan tanggung jawab, dan yang terakhir, menyusun rencana pengembangan sekolah. Materi selanjutnya yakni peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pertama, pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Peran masyarakat terhadap sekolah.
Ada beberapa peran masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Yang ketiga, masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Dan yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Kemudian, partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama ada partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, partisipasi kultural, dan partisipasi evaluatif. Materi selanjutnya adalah perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Yang pertama, perumusan sasaran jangka panjang. Menurut Saifuddin, terdapat 5 langkah formulasi strategi. Yang pertama, perumusan misi. Yang kedua, asesmen lingkungan eksternal, asesmen organisasi, perumusan tujuan khusus, dan yang terakhir, penentuan strategi. Kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya akseptabilitas, adanya fleksibilitas, dapat diukur, dan adanya kriteria kesesuaian. Adapun syarat-syarat menjadi sekolah kompetitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, guru-guru yang tangguh dan juga profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, jaringan organisasi yang baik, adanya kurikulum yang jelas, evaluasi belajar yang baik berdasarkan acuan patokan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari kurikulum sudah tercapai. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yakni mengenai konsep manajemen strategi. Apa itu manajemen strategi? Fokus manajemen strategi terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, produk ataupun operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan, sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukanlah manajemen strategi. Selanjutnya, peran manajemen strategi. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi. Yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan. Yang kedua, berpikir strategi. Yang ketiga, manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang terakhir, aktivitas yang tumpang tindih akan berkurang. Selanjutnya, tahap-tahap dalam manajemen strategi. Yang pertama, ada perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Materi selanjutnya tentang perumusan visi dan misi pendidikan. Yang pertama, pengertian visi dan misi pendidikan. 1. Pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Selanjutnya, Hacks dan Maljub dalam
Akdon menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Yang kedua, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders atau sumber daya. Dan yang ketiga, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Kriteria visi dan misi pendidikan. 1. Kriteria visi. Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. Yang kedua, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang ketiga, menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, kriteria misi. Rumusan misi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut. 1. Rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi atau satuan kerja. Yang kedua, rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Yang ketiga, rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kelima, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan, ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Antara lain yaitu 1. Visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan memotivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Dan yang terakhir, visi mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen warga sekolah dan sekitarnya. Materi selanjutnya tentang formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Pertama, pengertian strategi mutu pendidikan. Strategi adalah suatu garis-garis besar untuk bertindak dalam mencapai yang telah ditentukan. Mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Sedangkan pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Komponen-komponen mutu pendidikan. 1. Kesiapan dan motivasi siswa, kemampuan guru profesional, kurikulum, sarana dan prasarana, dan juga partisipasi masyarakat. Strategi mutu pendidikan. Pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, menentukan standar mutu. Yang ketiga, perubahan kultur. Yang keempat, perubahan organisasi. Dan yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Materi selanjutnya yakni analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atas dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategi tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu 1. Faktor eksternal jauh. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal dekat.
Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Materi berikutnya mengenai Assessment of Product Market. Pertama, pengertian asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pertama, lingkungan kompetitif. Satu, sistem yang kompleks dan sulit mengakibatkan ketidakpastian lingkungan. Yang kedua, sekumpulan sumber daya yang terkait, ini terkait dengan sumber-sumber lain, sehingga organisasi harus menciptakan strategi agar bisa bertahan. Dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang dramatis, sehingga dapat mempengaruhi eksistensi suatu organisasi. Upaya organisasi dalam mempertahankan eksistensinya. Satu, organisasi perlu memahami dinamika lingkungan. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis perilaku lingkungan organisasi. Yang ketiga, menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak mampu ditiru. Yang keempat, mempertahankan keuntungan kompetitifnya. Dan yang terakhir, mengoptimalkan keseluruhan sumber daya yang ada. Analisis perencanaan biaya strategi. Analisis perencanaan biaya strategi adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Elemen analisis perencanaan biaya strategi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada harga produk, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, dan yang terakhir baruan volume produk yang dijual. Materi selanjutnya mengenai implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam pendidikan. Implementasi manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program pendidikan. Karakteristik manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pertama, manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi. Yang kedua, rencana strategi berorientasi ke masa depan, misalkan 10 tahun ke atas. Dan selanjutnya, visi dan misi organisasi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi. Adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategi dan hasil rumusan rencana strategi diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi misi, tujuan strategi, dan strategi utama ataupun strategi umum. Komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi. Dimensi manajemen strategi dalam dunia pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, dimensi waktu, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendayagunaan sumber-sumber, dimensi multibidang, dan pengikut sertaan manajemen puncak. Proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, perumusan strategi, yang kedua, implementasi strategi, dan yang terakhir, pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya mengenai perubahan strategi dan arah strategi pendidikan di masa depan. 1. Definisi manajemen perubahan dan strategi pendidikan. Pengertian strategi yakni satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya. Semuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai.
Yang kedua, manajemen perubahan, mengimplementasikan sebuah strategi dan menganalisis sebuah perubahan yang mungkin akan dialami perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan akibat dari formulasi strategi yang telah disepakati pada tahap sebelumnya. Manfaat manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional dan melalui tahapan atau elemen-elemen yang ada pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di masa depan yang terus mengalami perubahan. Yang kedua, strategi perubahan pendidikan dalam menghadapi masa depan. Strategi perubahan pendidikan meliputi yang pertama strategi umum pendidikan nasional, yang kedua strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, dan yang ketiga karakteristik strategi pendidikan. Selanjutnya faktor-faktor yang mendukung pengembangan strategi pendidikan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, pembenahan struktural yang meliputi otonomi, strategi pendanaan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas dan relevansi yang meliputi peningkatan dan penjaminan kualitas, keterampilan menulis di kalangan pelajar, relevansi, penyediaan, dan perluasan akses ke pendidikan tinggi. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan nasional. Pertama, rendahnya mutu akademik terutama sains, matematika, serta Inggris, sedang materi tersebut adalah kunci menguasai dan mengembangkan iptek. Kedua, rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampau waktu standar yang telah ditetapkan. Ketiga, rendahnya relevansi pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga pendidik yang cenderung terus meningkat. Terjadinya kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran antar pelajar dan kenakalan remaja. Selanjutnya, strategi perubahan pendidikan di masa akan datang. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan, mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif, menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini di tingkat sekolah dasar dalam rangka menumbuhkan budaya iptek. Selanjutnya, materi mengenai implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pertama, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Penerapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi penyelenggara pendidikan, termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan, untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global. Teori-teori manajemen strategi. Manajemen strategi menurut David Hunger dan Thomas Alwyn adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Yang terakhir, Bambang Haryadi berpendapat bahwa manajemen strategi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi. Implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. 1. Tahap proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi mempunyai 3 tahap yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Pertama, formulasi strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Dan yang kedua, penerapan manajemen strategi. Dalam beberapa pengertian tentang manajemen strategi, terdapat satu hal yang dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi yang meliputi pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dan mengidentifikasikan peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, pengembangan alternatif-alternatif, dan penentu strategi yang sesuai untuk diadopsi.
Selanjutnya, penerapan strategi yang meliputi penentu sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan atau organisasi, motivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Dan yang terakhir, evaluasi atau kontrol strategi mencakup usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan strategi. Materi selanjutnya mengenai evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pertama, pengertian evaluasi. Menurut kamus, istilah manajemen evaluasi adalah proses bersistem objektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian, evaluasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Selanjutnya, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Proses evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan terbagi 3 tahap, yaitu 1. Memonitor seluruh hasil dari perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, mengukur kinerja individu dan madrasah pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran yang akan dicapai. Dan yang ketiga, mengambil langkah perbaikan. Materi selanjutnya yakni mengenai hierarki manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh seluruh level manajemen dalam sebuah perusahaan. Strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis, yakni korporasi, unit bisnis, dan strategi fungsional. Kompetitif Porter, pendekatan Porter didasarkan atas analisis 5 kekuatan persaingan. Tekanan persaingan mencakup pertama, ancaman pendatang baru, yang kedua, daya tawar menawar pemasok, yang ketiga, daya tawar menawar pembeli, daya tawar produk pengganti, dan persaingan antar pesaing. Manfaat manajemen strategi. Pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi atau perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, menjadikan suatu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif, dan mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Materi selanjutnya mengenai manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi yang diterapkan pada manajemen sekolah secara umum memiliki karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama, yang diambil bersifat strategi, penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin, berorientasi ke masa depan, yakni jangka panjang yaitu orientasi mutu secara berkelanjutan, sangat peduli, tanggap, dan respon dengan lingkungan eksternal, dan cenderung bersifat multidimensional. Komponen manajemen strategi. Manajemen strategi melibatkan proses perencanaan melalui 2 tahap. Pertama, komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi misi tujuan strategi, dan yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, jaringan kerja internal, eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi. Selanjutnya yakni mengenai anatomi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak dilakukan pada masa-masa ini dibanding masa-masa sebelumnya. Tahap-tahap dalam manajemen strategi. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi,
Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi, atau unit bisnis strategi, dan fungsional. Langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah pertama, manajemen perlu secara detail mengidentifikasikan aktivitas yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal kegiatan. Langkah kedua yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktivitas rantai kegiatan tersebut, baik antar aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Langkah ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan oleh setiap aktivitas yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian, pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi suatu perusahaan atau organisasi adalah memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, dan kemudian kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Materi selanjutnya mengenai evolusi konsep manajemen strategi. Manajemen strategi dipandang suatu evolusi manajemen karena 2 alasan, yaitu yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua, organisasi merupakan manajemen strategi untuk menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Konsep manajemen strategi. Tahapan-tahapan dalam manajemen strategi meliputi 1. Menganalisis kinerja lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, membina pimpinan organisasi mengenai misi dan objektivitas. Yang ketiga, merumuskan strategi organisasi, mengimplementasikan strategi, dan menetapkan strategi pengawasan. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai konsep manajemen strategi sekolah. Poin A, manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi dalam manajemen sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, tujuan dan target sekolah. Tujuan sekolah dilihat dari sudut manajemen strategi untuk memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa yang akan datang yang dapat menghasilkan kesepakatan umum. Implementasi strategi organisasi sekolah. Proses implementasi strategi manajemen sekolah meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi, penghargaan manajemen, dan proses pengawasan. Kemudian, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama, adanya peningkatan peranan guru, adanya peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi penelitian dan kajian pustaka. Yang ketiga, penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah untuk dapat merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Kemudian, penerapan model MBS, peningkatan mutu sekolah. Pertama, efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan atau mengingat dan menguasai pengetahuan tentang apa yang diajarkan, melainkan lebih menekankan kepada internalisasi, mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan kemandirian. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi misi, tujuan, sasaran melalui program yang dilaksanakan secara berencana. Kemudian, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif dan sekolah memiliki kemandirian, yaitu sekolah mempunyai kemampuan dan kesanggupan kerja secara maksimal dan tidak selalu bertanggung pada petunjuk atasan dan harus mempunyai sumber daya potensial yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Selanjutnya yakni mengenai tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan. Ada beberapa tahap. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Yang keempat, menetapkan tujuan strategi. Dan yang terakhir, menurunkan strategi. Selanjutnya yakni mengenai model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Penerapan balance scorecard dalam lembaga pendidikan akan membantu sekolah untuk mengatur atau memanage sekolah dalam mengatur visi dan misi, menerjemahkan sasaran yang operasional, dan bertindak sesuai ukuran yang tepat guna sesuai dengan misi sekolah tersebut. Selanjutnya, sektor utama yang kerap dikenal dengan the balance scorecard yaitu aspek keuangan, aspek pemangku kepentingan, aspek penyelenggaraan proses internal, dan pertumbuhan institusi secara keseluruhan. Selanjutnya yakni mengenai kesalahan dalam proses manajemen strategi. Nah, apa saja kesalahan yang dapat terjadi dalam proses manajemen strategi? Jadi yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi adalah tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, melakukan rekrutmen yang tidak efektif, penggunaan feedback yang kurang maksimal, tidak mempercayai anggota tim yang lain, tidak mendengarkan, dan tidak memahami motivasi, dan juga sistem manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan sangat mempengaruhi produktivitas para karyawan. Baik, selanjutnya yakni mengenai tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.